Di awal film ada Uni yang diperanin sama Nora Jane. Uni lagi berenang sendirian nih, ada juga manajer kolam renang yang lagi ngumumin kalau kolam renang bakal tutup selama libur panjang akhir pekan ini. Enggak lama, adiknya berisi Zona yang diperanin sama Alexandra, sampai juga nih di GTA Aquatic Center, tempat mereka berenang itu. Ada wanita parubaya yang dipergoki sama si manajer, kayaknya lagi mau ngambil uang dari tempat menyimpan barang-barang pengunjung yang ketinggalan, atau hilang gitu. Ternyata wanita itu pegawai bersih-bersih, di situ dia juga baru dibebaskan bersyarat dari penjara, kata si manajer. Kelihatannya ini si Bri sama Jono, udah lama nggak ketemu nih, dan ini ternyata kolam renangnya itu tempat mereka berdua sering berenang pas masih kecil. Mereka taruh lomba cepet-cepetan muterin kolam renang. Lagi seru berenang, si manajer itu ngasih tahu kalau menangnya udah mau tutup lebih cepat gitu katanya. Ya udahlah, mereka naik tuh. Nah, niatnya Cyber ini mau ngasih lihat cincin tunangannya sama Jonah. Tapi pas dia cari di tas nggak ada. Oh ya, ini karena mereka datangnya udah kesorean. Loker kan udah tutup, jadi mereka naruh tosnya di bangku dekat kolam. Si Bre yakin banget naruh cincinnya itu di tas, tapi kok bisa hilang gitu ya. Tiba-tiba nih si Jono nunjukin ke Bre kalau dia melihat sesuatu kayak cincin gitu kesangkut di tutup saringan di dasar kolam. Jonah bisa langsung nemuin posisi cincinnya. Breaks usahanya buat cincinnya, jadi Zona ikut turun bantuin kakaknya itu. Malah rambutnya Jono kesangkut di situ juga. Si manajer kan jadi ngelihatnya kolam udah kosong ya. Akhirnya ditutup dia tuh penutup kolamnya, terus langsung pulang. Dia pas mereka berhasil ngelepasin rambut Zona, pas banget penutupnya udah ketutup semua, kejebak deh tuh mereka di sana. Nyoba teriak minta tolong juga nggak ada yang jawab. Udah kosong kan? Jonah panik nih karena kan ini kolam renangnya bakal tutup libur panjang akhir pekan. Beri nyoba nenangin Zona yang makin panik, terus dia ngajak Zona buat nyoba dorong penutupnya itu, tapi nggak bisa-bisa. Secara itu keras ya penutupnya, dari fiberglass atau serat kaca gitu. Abis itu mereka keliling tuh, kali aja gitu ada titik lemah dari fiberglass itu yang mungkin bisa lebih mudah buat dihancurin. Si Jonah malah nemu baju renang orang yang ada di situ. Nah, Beri lumayan nih dia nemu kayak papan plastik gitu. Akhirnya Jonah nemuin lubang kecil di fiberglassnya tuh. Mereka lanjut nyari sesuatu yang bisa dipakai buat ngancurin atau seenggaknya bisa gedein lubang itu deh. Belinya banget gesek-gesekin lubangnya pakai papan plastik yang tadi ditemuin. Ya siapa tahu kan bisa terkikis gitu, makin lama makin gede. Namanya juga usaha ya, tapi dia sadar kok itu sama sekali nggak guna lagi mikir. Tiba-tiba Beri keingetan si David, tendangannya beringas atau Zona kalau mereka ada harapan David bakal nyari dia nanti. Bukannya seneng, Jono malam marah sama kakaknya. Dia ngerasa kakaknya cuma mau pamer gitu sama dia. Jono tuh sebenarnya sedih, dia kan baru pulang dari tempat rehabilitasi katanya, dan sekarang dia harus kehilangan kakaknya yang mau nikah. Kita belum tahu ya apa penyebab Jonah direhabilitasi, tapi kayaknya berhubungan sama mentalnya. Di sini Brim jadi nuduh Jonah yang ngebom cincinnya itu, tapi masuk akal sih tuduhannya, soalnya tadi di awal juga akan yang nemuin cincinnya itu. Si Zona ini sudah enggak nyangkal, berarti kemungkinan emang bener dia yang buang. You did it, didn't you? You saw the ring in my bag and you threw it in the water. How could you, Jonah? Look at what you've done to us! Jesus! Udahlah tuh, nggak mungkin kan mereka berantem. Abis itu Beri kepikiran kalau penutup saringan di dasar kolam itu bisa dipakai buat ngancurin fiberglassnya. Cuma si Jono nggak mau nyoba, alasannya sih nggak bakal guna lah katanya, tapi si Beri ngerasa kalau Zona itu nggak mau karena takut rambutnya kesangkut lagi. Debat lagi ada mereka berdua. Tiba-tiba mereka dengar ada suara HP-nya Beri Kitchen. Nah, penonton dikasih lihat nih, ternyata yang nelpon itu si David. Belinya coba buat ngelepas saringan itu sendiri lagi. Tapi enggak berhasil. Si Zona terus-terusan berpikiran negatif aja nih, bukannya bantuin coba. Akhirnya debat lagi, tapi si Jono ngelihat Bris kurang sehat. Beli juga baru ngasih tahu Zona kalau dia punya diabetes, dia butuh insulin yang ada di tas, kalau enggak dia bakal koma katanya. Nah, akhirnya Jono mulai mau ikut usaha nih, nyari jalan keluar setelah tahu katanya sakit kali ya. Zona yang lihat bekas luka bakar di tangannya Beri di akhirnya minta ceritain apa sih yang sebenarnya terjadi. Soalnya dia masuk panti rehabilitasi itu ternyata karena kejadian itu. Beri bilang kalau ayahnya mereka itu kayak monster, sering mabuk-mabukan juga.
Sampai suatu hari ayahnya lagi mabuk terus merokok pas gak sadarin diri roknya jatuh ke bantal pas banget jatuh di samping kepalanya ya terus ngebakar ayahnya itu. Nah katanya disitulah si Bli kena kebakar pas mau ngangkat ayahnya itu tiba-tiba mereka dengar ada yang datang tuh ternyata itu si wanita yang kerja bersih-bersih di situ. Bukannya nolongin si wanita itu malah buka-buka dompet terus ngambil uang mereka juga sama sosok nanya kenapa mereka kejebak di kolam. Terus si wanita itu matiin CCTV dulu tuh pasti mau ngelakuin sesuatu yang nggak bagus nih orang. Mereka udah seneng ya ada harapan si wanita itu minta password HP Bri seakan-akan mau bantuin mereka. Ya si Bre percaya aja ya dikasih jatuh kodenya. Si wanita itu cuma malah baca-bacain SMS dari David. Ngelihat-melihat isi galerinya Bri nggak bener nih orang wanita itu juga bilang ke mereka kalau dia baru 9 bulan bebas dari penjara. Dan banyak utang juga is building ya jadi dia emang udah ada niat dari awal mau ngambil semua yang Bri punya, sampai akhirnya dia nanya pin ATM-nya si Bri. Bri buat ngasih pinnya karena dipikir zonasi wanita itu ya cuma mau meres duitnya Bri aja, karena kelamaan mikir si wanita itu matiin pemanas airnya dong buat ngancem mereka biar cepet nanti pinnya kasih e-body. Ya udah terpaksa Brina Sabina tadinya ya dengan harapan si wanita itu benar-benar bakal ngeluarin mereka. Terus si wanita itu pergi mau ngecek ATM-nya dulu tuh di sini juga si Bri kelihatan makin lemes nih Zona juga ngecek dia terus takutnya tiba-tiba Bri nggak sadar gitu kan. Nah ini si Zona akhirnya mau nyoba ngelepasin saringan itu cuma belum sampai dasar kolam dia kayak takut gitu terus naik lagi. Dia ngecek di lagi ternyata udah hampir gak sadar tuh untung pas dibangunin masih bisa sadar. Si wanita itu balik lagi nih tapi tetap gak mau buka ini juga soalnya uang di ATM-nya katanya dikit banget. Dia juga beralasan kalau dia tuh di posisi serba salah. Kalau dia bukain mereka pasti bakal laporin dia ke polisi kan. Jadi katanya mungkin dia bakal lebih milih buat ninggalin mereka aja biar mereka mati di sana. Kesel banget jelas ini mereka berdua, sampai akhirnya si Zona pura-pura mau ngomong sesuatu sama si wanita itu. Tapi si wanita itu disuruh ngedeket ke lubang pasti yang ngedeketin kupingnya ke lubang. Si Jono langsung nusuk kupingnya pakai papan plastik yang tadi. Wanita itu makin marah tuh, dia buka saluran klorin dalam kolom itu banyak banget klorin yang disemburkan dalam kolam. Smell that? Chlorine. For the cleaning system. Yes! Stop! You got anything you want to say to me now? Mereka enggak bisa apa-apa lagi ya selain mohon-mohon ke wanita itu buat berhentiin. Akhirnya diberhentiin deh tuh sekarang si wanita itu malah minta cincinnya si Bri karena itu kan mahal. Ya pasti ya udah terpaksa lagi nih dikasih sama si Bri tahu cincinnya. Di sini nih kelihatan si Bri baru kebangun gitu pas ada orang yang datang ternyata itu David juga datang tapi di situ kita enggak lihat ada Zona ya si David bilang ke Bri kalau dia enggak bisa ninggalin Zona. Tapi bilang dia udah enggak kuat abis itu dia kebangun dan ternyata itu cuma mimpinya. Bri kayaknya di sini tuh seakan Cybrid kayak udah mau nyerah gitu. Tapi dia dikasih mimpi yang bikin nguatin semangat dia lagi demi Zona pastinya bangun ini. Dia malang lihat Zona udah mau ngebeset lehernya tuh. Untung berhasil ditahan sama Bri si wanita itu buka pesan suara dari David yang isinya si David bakal hubungin polisi. Kalau dalam 5 menit Bri nggak ngerespon juga akhirnya si wanita itu bilang ke mereka kalau dia bakal ngebukain penutupnya. Tapi dia juga bakal langsung pergi dari situ. Pas dia coba buka ternyata kodenya udah diganti sama manajernya. Si wanita itu juga nggak bisa apa-apa ya udah dia pergi itu karena takut dipenjara lagi. Sekarang udah makin lemes nih tapi di situ sih bring aku satu hal ke Jonah. Jadi begitu tahu ayahnya sering mesum ke Jonah dan yang pas ayahnya kebakar, itu sebenarnya Bri kebakar juga karena sengaja nahan ayahnya biar kebakar. Sekalian dia ngelakuin itu semua demi Zona. Zona akhirnya juga sadar kalau kakaknya itu benar-benar sayang sama dia. Abis itu Zona ngambil baju renang tadi yang ditemuin buat dijadiin alasan edaran kepala kakaknya. Setelah dengar cerita yang sebenarnya ketakutan Zona langsung hilang, dia langsung berani dan usaha terus-terusan buat ngangkat seringan itu sendiri.
Akhirnya dia kepikiran buat pakai baju renang yang tadi itu buat bantuan dia narik saringannya bener aja tuh. Akhirnya bisa keambil saringannya lebih lanjut. Bri udah sempet pingsan nih, si Zona langsung nyoba ngasih napas buatan untung masih bisa sadar lagi. Si Bri sekuat tenaga si Jono usaha buat mukulin fiberglassnya pakai besi saringan itu dan berhasil. Akhirnya mereka berhasil juga keluar dari kolam ya walaupun agak kegores-gores dikit. Nggak papalah ya yang penting bisa keluar. Bri udah nggak sadar tuh sampai si Zonanya untuk insulinnya itu baru. Bri mulai perlahan sadar lagi tiba-tiba si wanita itu nongol lagi dong sambil ngancem menghabisi mereka berdua. Ya saking udah pepnya karena ketakutan kali ya bakal dilaporin ke polisi tapi akhirnya dia nggak tega sama mereka berdua. Terus dia juga kembali cincinnya. Habis itu Zona nelpon line, buat minta bantuan. Zona juga sama sekali enggak ngelaporin si wanita itu terus nyuruh si wanita itu cepat-cepat pergi dari sana. Nah pasar dari Febri bingung nih kok bisa cincinnya dari Zona jadi dari tadi itu dia belum sadar sepenuhnya. Yaitu tadi alur cerita dari film Twilight Deep. Intinya sih jangan putus harapan ya pasti dikasih jalan kok buat orang-orang yang emang mau usaha.